pengisian DRH atau daftar riwayat hidup P3K pada sistem SSC ASN, apakah ada perpanjangan waktu pengisian? Nah, kalau teman-teman pelamar yang sudah mengikuti Instagram atau media sosial BKN, kemudian juga sudah membaca berita mungkin dari media-media online, itu pasti sudah tahu ya, kalau batas perpanjangan DRH ini resmi diperpanjang, bahkan tidak hanya daerah yang diperpanjang, rangkaian selanjutnya pun diperpanjang sampai tanggal 31 Mei. Kita sudah BKN sudah menyampaikan surat edaran kepada instansi atau PPK bahwa pengisian daerah dan rangkaian tahapan selanjutnya diperpanjang sampai 31 Mei. Mungkin dari Bu Titin ya, dari Direktorat Pengadaan, Ibu, ini yang jadi juga pertanyaan, Bu. Kalau pengisian daerah diperpanjang, otomatis kan tadi permohonan penyampaian pengusulan nomor induk itu juga ada dampaknya ya Bu ya, makanya itu juga diperpanjang. Nah ini kira-kira gimana Bu? Ada respons tidak Bu? Ya baik, terima kasih Mas Ferry dan rekan-rekan semuanya. Karena memang ada perpanjangan terkait dengan penyesuaian jadwal pengisian DRH, maka berdampak pula pada usul pemberkasan penetapan NIP-nya. Artinya bahwa di dalam usul pemberkasan penetapan NIP itu pun menjadi diperpanjang juga, Mas. Artinya seperti itu. Baik Ibu, jadi sesuai memang surat yang tadi kita sampaikan ya Bu ya ke PPK, karena memang pengisian DRH diperpanjang, itu otomatis juga berdampak ke pengusulan NIP-nya ya. Dan memang sudah resmi sampai tanggal 31 Mei Bu ya. 31 Mei ya. Seperti 31 Mei. Surat yang baru sudah keluar ya. Oke. Iya. Terima kasih. Nah, kaitannya dengan DRH ini juga Ibu. Ini mungkin bisa Bu Titin atau Mas Audit atau Mbak Ana, Mas Rio bisa merespon ya seperti apa. Kami di Humas juga menerima pasca DRH ini kita perpanjang atau diambil oleh Panselnas, diputuskan kita perpanjang, itu ternyata tidak sedikit Ibu aduan yang masuk ke kami, itu protes Ibu. Jadi teman-teman pelamar ini banyak yang protes, utamanya mereka yang sudah berhasil menyampaikan DRH. Jadi teman-teman mereka yang tertib jadwal gitu ya, yang sudah berhasil itu justru protes Bu. Jadi prosesnya lebih lama dong, percuma dong kami begadang, percuma dong kami istilahnya mengeluarkan segala upaya atau segala effort supaya kami bisa menyampaikan. Toh juga akhirnya Panselnas atau pemerintah memberikan dispensasi perpanjangan. Nah ini gimana? Pemerintah juga sulit di sini karena kita harus di tengah-tengah Ibu. Kita harus mengakomodir yang memang mengalami kendala, namun di satu sisi juga kita tidak bisa melupakan teman-teman yang sudah berhasil submit DRH. Nah itu apakah yang submit DRH juga ikut di rombongan yang memang belum berhasil atau bagaimana? Silakan ada respon teman-teman. Sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa perpanjangan DRH ini ada beberapa reasonnya ya. Pertama tadi sampai 3 Mei sampai tanggal 3 Mei itu baru 80%-an lah ya yang sudah submit. Penurunan passing grade, simulasi penurunan passing grade itu juga dikarenakan rendahnya kelulusan. Jadi kalau misalnya kita samakan juga, nanti akan ada terjadi kekosongan formasi. Walaupun formasinya sudah terisi, tetapi kekosongan dalam penetapan NIP. Nah, di mana kan untuk yang sudah mengundurkan diri, khusus untuk guru di Permenpan 20, khusus yang mengundurkan diri itu tidak bisa mengikuti tahun depan ya, periode selanjutnya, khusus untuk P3K guru. Jadi memang ini kebijakan yang memang diambil agar tidak kosong ataupun pada saat penetapan itu tidak banyak yang ternyata tidak jadi ASN atau P3K gitu. Jadi ini salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk semuanya agar terisi, dan juga memang banyak, ini bukan hanya dari Panselnas atau BKN saja dan Menpan dan instansi lainnya, tetapi Pemda atau BKPSDM dan instansi pemerintah daerah itu mengusulkan kepada Panselnas untuk perpanjangan pengisian DRH, dikarenakan banyak sekali permasalahan seperti surat kesehatan yang memang keluarnya atau dilakukannya sangat membutuhkan waktu, ataupun SKCK, ataupun ternyata ada hal-hal lain seperti pengunduran diri yang
memang ternyata akun dari si P3K gurunya itu digunakan oleh orang gitu ya, diberikan passwordnya sehingga seolah-olah dia mengundurkan diri, ternyata oknum tersebut yang mengupload surat pengunduran diri. Itu sangat banyak sekali aduan kepada BKN untuk dicek kembali, sehingga salah satunya itu adalah itu untuk perpanjangan DRH. Jadi instansi pun sampai sekarang masih mengirimkan kepada kami tentang pengunduran diri yang memang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, dikarenakan kita ingat bahwa waktu P3K Guru itu ada Google Form yang disebar untuk memasukkan password dan nick untuk dibantu waktu itu, untuk dibantu pengurusannya dan lain-lain. Ternyata di situ username dan passwordnya kemungkinan dipakai oleh oknum tersebut untuk mengundurkan diri orang-orang yang lulus. Jadi memang ini adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk memperpanjang DRH. Oke, ada tambahan? Oke, menarik yang disampaikan Mas Audi tadi. Jadi kami garis bawahi yang diperpanjang ini untuk pengisian daerah untuk P3K Guru aja, Mas Audit ya. Jadi untuk yang di luar itu tidak termasuk dalam aturan ini. Kemudian untuk yang kedua, ini tadi menarik yang disinggung Mas Audit. Jadi kami menyayangkan teman-teman. Jadi praktek yang menurut kami salah ketika akun atau kredensial akun itu disebar. Jadi mau itu disebar ke petugas sekolahan misalnya, ataupun ke saudara, rekan, kerabat. Nah itu sebenarnya itu sudah salah, karena tidak sedikit tadi yang disampaikan Mas Audit ternyata itu berdampak krusial ya Mas Audit ya. Jadi banyak yang disalahgunakan, menyebabkan juga kerugian pada diri sendiri dan lain-lain. Nah ini mohon jadi pelajaran ke depannya, tidak hanya bagi teman-teman yang di P3K Guru ya, teman-teman P3K lain juga mungkin kredensial akun pendaftaran atau akun SSC ASN-nya mohon dijaga baik-baik. Apabila kesulitan untuk mengisi atau melakukan unggah dokumen, itu mohon digunakan cara terbaik mungkin, tidak dengan menyebarkan akun pribadinya ke orang lain seperti itu, karena bisa merugikan diri sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait perpanjangan DRH. Selamat bagi teman-teman yang memang mengalami kendala kemarin dan juga dengan adanya perpanjangan ini, jadi masih memiliki waktu. Kami ingatkan jangan mepet-mepet ya. Karena seperti kita ketahui, dimanapun, di belahan dunia manapun, itu fenomena ketika sudah mepet-mepet, itu pasti akan terjadi kepadatan transaksi data, yang mana akan berdampak juga ke teman-teman. Jadi kalau bisa dimulai segera saat ini ya, segeralah, karena tidak sedikit juga teman-teman kalian yang lain itu ternyata sudah berhasil dari jauh-jauh hari, sesuai jadwal yang memang kita tentukan, begitu. Kemudian juga teman-teman yang memang sudah berhasil, mohon juga bisa menyampaikan kiat-kiatnya mungkin ke teman-teman yang memang belum berhasil menyampaikan daerah kemarin, itu seperti apa sih, kok bisa tertib jadwal gitu. Nah, itu juga menarik, mungkin bisa diskusi di media sosial ataupun bisa membuat konten-konten sharing best practice dan lain-lain.